Namun karena tanggung jawabnya yang luar biasa nih teman-teman, Megawati itu tetap memaksa untuk bermain di final. Newbie in Bulgaria, Korea. You invited me as VIP artist. Thank you. Next year is the ambassador. Hi everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah guys. Ayolah semangat and fighting. Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bincang-bincang nih guys tentang topik-topik yang selama beberapa hari terakhir itu ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen. Lantas, apa saja hal itu? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, ini emang random banget. Aku mau rekomendasiin panci listrik yang aku pakai. Jadi buat kalian ini mungkin hobi ngedrakoran atau pengen kayak ala-ala drakor yang langsung masak mie terus dimakan langsung dari tempatnya, ini bisa jadi solusi teman-teman. Karena ya ini tuh emang bener-bener worth it banget buat kalian coba. Masak mie bisa, masak air bisa, dan kemarin di buku masak nasi goreng juga pakai ini bisa, dan rasanya juga enak banget dan masaknya juga nggak butuh waktu yang lama teman-teman. Dan tau nggak, kemarin aku beli di bawah harga 100 ribuan loh guys. Buruan cek kerannya aku sekarang juga. Kalian dapat harga berapa nih? Antar komen ya di kolom komentar. Alright, enough, dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Langsung aja kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Megawati Hangesri Pertiwi yang diketahui tidak melanjutkan kontraknya bersama dengan Red Sparks. Megawati Hangesri Pertiwi yang lahir pada tanggal 20 September 1999 adalah seorang atlet voli putri yang sudah memulai karir sebagai atlet voli di Surabaya Bank Jatim pada Livoli Divisi Utama 2015 silam. Memasuki Pro Liga, Megawati membela tim Jakarta Pertamina Pesron sejak tahun 2015 hingga tahun 2017. Kemudian dia pindah ke Jakarta BNI 46 pada tahun 2018. Perjalanan karirnya juga lantas berlanjut ke Bandung BJB Tanda Mata yang mewakili Indonesia dalam Grand Prix ASEAN 2022. Dan guys, sekedar untuk informasi tambahan, Red Sparks bukan satu-satunya klub luar negeri yang pernah dibela oleh Megawati. Sebelum Red Sparks, Megawati juga pernah bermain di Thailand. Tepatnya adalah di Thailand Supreme Chonburi IT pada tahun 2021. Kemudian setelah Pro Liga 2022 usai ya, dia itu bermain nih untuk klub Vietnam yang bernama Haputanhua. Megawati sendiri bergabung dalam tim voli Daejeon Jongkwanjang Red Sparks dan tampil perdana pada pertandingan hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Pertandingan perdana Megawati sebagai bagian dari tim Red Sparks di Liga Korea Selatan, yakni melawan tim Hwasong IBM Altos. Selama pertandingan berlangsung, dia tampil sangat apik dan berhasil menyumbangkan total 21 poin. Megawati pun berhasil membawa kemenangan untuk tim Red Sparks melalui 3 set langsung pada kala itu, yakni dengan skor 25-15, 25-15, dan 25-23. Kala itu dia menjadi penyumbang poin terbanyak dan lantas membuatnya dinobatkan sebagai MVP atau Most Valuable Player dalam laga tersebut. Dan teman-teman, sejak musim pertamanya bermain di Liga Voli Korea ya, Megawati itu tampil konsisten sebagai salah satu pilar utama tim dengan torehan poin di setiap laganya. Selain itu, dia juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap gaya permainan serta intensitas Liga Korea yang terkenal kompetitif. Segudang prestasi juga telah ditorehkan olehnya semenjak berlaga di Liga Korea. Ini aku bisa sebutkan saja ya guys beberapa torehan prestasi yang sudah didapatkan oleh Megawati semenjak bermain di klub tersebut. Yang pertama, Megawati berhasil nih mengukir nama baik sebagai atlet ke-47 yang berhasil menembus rekor 1.500 poin sepanjang sejarah V-League. FYI, torehan bersejarah ini berhasil didapatkan oleh Mega ketika dia itu tampil gemilang dengan mencetak 35 poin di saat menghadapi AI Vipers pada tanggal 14 Maret 2025 yang lalu. Pencapaian ini juga sekaligus nih guys menegaskan posisi Megawati sebagai salah satu pemain asing yang paling bersinar dan berpengaruh di Liga Voli Korea. Selain itu, Megawati juga terpilih sebagai bagian dari tim All-Star Liga Voli Korea yang merupakan ajang eksklusif tahunan yang hanya diisi oleh para pemain terbaik loh dari masing-masing tim. Dan dengan hal ini, Megawati lantas menjadi ikon baru pemain voli asing yang bersinar di panggung voli Korea. Adapun untuk Mega yang menjadi pilar utama serangan Jongkwanjang Red Sparks direkrut menjelang 2023-2024 yang lalu. Di musim pertamanya di V-League, dia tampil gemilang dengan total 736 poin dan menempati peringkat ke-7 Liga dan persentase keberhasilan serangan sebesar 43,95%, menempati peringkat keempat. Ia berkontribusi besar dalam membawa tim ke babak playoff.
Penampilan dari Mega di musim ini juga bahkan lebih mengesankan loh guys, dimana dia kembali dengan performa yang semakin matang dengan mencatatkan 802 poin, peringkat ketiga, dan persentase keberhasilan serangan total sebesar 48,06% atau berada di peringkat pertama. Kemudian keberhasilan open attack-nya yakni 42,82% dengan peringkat pertama juga. Kemudian keberhasilan serangan quick attack dengan 53,61% yang membuatnya berada di peringkat kedua, serta rata-rata keberhasilan serangan back row dan team difference masing-masing 49,88% dan 66,67%, yang mana keduanya sama-sama berada di peringkat pertama. Angka-angka ini lantas menunjukkan bagaimana dominasi dari Mega di lapangan. Namun teman-teman, pada musim 2005-2026, tim bola voli Red Sparks diperkirakan akan membentuk ulang skuad pemain asing mereka. Dalam wawancara bersama dengan MHN pada tanggal 9 yang lalu, seorang perwakilan klub menyatakan bahwa Mega akan kembali ke Indonesia dan berencana bermain di Liga Dalam Negeri atau Liga Asia Tenggara. Beliau menambahkan dikarenakan ibu dari Mega juga sedang sakit, ia pun memutuskan untuk kembali dan berada di sisi keluarganya. Dan Mega juga telah berbicara langsung dengan ibunya dan menyampaikan bagaimana keinginannya untuk kembali karena memang dia juga sudah terlalu lama berpisah dari keluarganya. Dan tidak hanya itu saja, salah satu alasan kuat untuk Megawati kembali ke tanah air adalah dikarenakan cedera yang dialaminya. Jadi menurut penuturan keluarga dekatnya ya guys, baru-baru ini Megawati mengalami cedera bahu. Dan bahkan Megawati juga mengalami cedera lutut nih teman-teman ketika dia itu bermain di final. Pihak keluarga juga menambahkan bahwa tempurung lutut Megawati itu bengkak besar sampai susah untuk berjalan sebenarnya. Namun karena tanggung jawabnya yang luar biasa nih teman-teman, Megawati itu tetap memaksa untuk bermain di final. Adapun untuk pihak klub juga menambahkan bahwa Megawati nanti akan fokus pada pemulihan lututnya selama di Indonesia. Di sisi lain, ada seorang netizen yang telah mendokumentasikan momen Megawati diantar oleh timnya di bandara untuk pulang ke tanah air. Dalam foto dan video yang dibagikan, sang coach Nico Hijin terlihat tidak kuasa nih guys menahan air matanya. Dan pada akhirnya momen di antara pelatih dan pemain itu menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen sekarang ini. Adapun videonya seperti ini guys, mari kita lihat bareng-bareng. Coachnya nangis ya teman-teman, dan Megawati di sini berusaha untuk menguatkan gitu. Aduh, jadi ikut terharu aku dengernya. Ini kameramennya malah ketawa-ketawa ya. Aduh. Aduh, ikut sedih ya lihat yang kayak gini. Ikut sedih lihat Ko Hijin nangis. Megawati berusaha di sini untuk menguatkan pelatihnya. Aduh, sedih banget. Ini juga yang nambahin backsoundnya juga bikin tambah sedih. Oke, ini momen lain. Ini tampak di depan ya guys. Oh, 7월. Alright, jadi seperti itulah bagaimana momen ketika Coach Hijin dan juga yang lainnya mengantarkan Megawati untuk kembali ke tanah air. Jujur ngeliat video tadi juga nyesek banget ya teman-teman, berasa banget sedihnya, ikut terharu juga sih lihatnya. Ya tapi balik lagi ya teman-teman, begitulah yang namanya kehidupan. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya, aku sih doakan yang terbaik ya, baik itu untuk Red Sparks dan juga Megawati. Apalagi untuk Megawati yang sekarang lagi dalam tahap pemulihan, semoga
diberikan kemudahan, semoga dapat segera pulih, dan semoga untuk sang ibunda juga dapat diberikan kesehatan. Dan guys, gimana nih reaksi kalian usai melihat bagaimana momen di antara mereka? Apakah kalian juga ikutan terharu atau bahkan ada yang juga nangis tadi? Ntar komen ya guys di kolom komentar bagaimana reaksi kalian. Next, informasi yang berikutnya kita bakal bahas tentang momen ketika Newey yang mengatakan diundang ke eventnya Bulgari itu menuai reaksi pro kontra nih guys dari kalangan netizen. By the way, buat yang belum tahu Newey itu siapa, Newey itu merupakan girl group yang akan segera didebuitkan ya guys oleh Na Entertainment. Na Entertainment itu adalah agensi yang mendebutkan Dustin. Nah, di girl group ini kenapa banyak banget diperhatikan oleh netizen Indonesia? Karena di sini tuh ada membernya yang berasal dari Indonesia. Ia lain adalah Vanessa. Itu loh guys yang kemarin ngikutin acara University Cat. Nah kali ini dia tuh kembali lagi nih guys berjuang untuk mengejar impiannya dengan bergabung bersama dengan Newey. Tapi seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, keputusan Vanessa untuk bergabung dengan Newey dan juga agensi Na Entertainment itu sempat menuai reaksi yang pro kontra dari kalangan netizen. Dan sekarang ini seperti yang sudah kita singgung tadi, mereka kembali lagi nih guys ramai diperbincangkan oleh netizen. Di mana dalam postingan terbarunya mereka mengatakan bahwa diundang sebagai VIP ke acaranya Bulgari. Adapun captionnya seperti ini teman-teman, coba ya kita baca bareng-bareng. Newey in Bulgari, Korea. You invited me as VIP artist. Thank you. Next year is the ambassador. Jujur aku tuh kayak bingung sih sama tulisannya karena di sini bilang Newey in Bulgari, Korea. You invited me. You yang dimasukkan di sini adalah pihaknya Bulgari. Terus me adalah Newey-nya. Menurut aku ya guys, penulisannya di sini agak kurang tepat. Ya emang sih aku bukan tahu banget gitu bahasa Inggris, tapi seperti yang aku ingat pelajaran bahasa Inggrisku dulu, kayaknya penulisannya bukan kayak gini guys. Ini kita bahas basicnya aja ya guys. Newey itu adalah girl group yang terdiri bukan dari satu orang aja, tapi terdiri dari beberapa orang. Sehingga oleh karena itu penggunaan kata me menurut aku itu kurang tepat. Apalagi you kayaknya menurut aku agak kurang tepat sih. So alih-alih menggunakan kata me, seharusnya mereka itu menggunakan kata us. Oke, jadi intinya adalah itu ya guys captionnya. Nah pada akhirnya captionnya inilah yang akhirnya menuai reaksi yang pro kontra dari kalangan netizen, dengan beberapa netizen di sosial media berkomentar seperti ini. Vanessa, jika kamu pengen jadi idol, please training dulu ya. Atau kalau emang kamu merasa bakat kamu bagus, cari agensi yang bener-bener kayak siapa yang bikin caption kayak gini, tim sosmednya gimana nih. Seenggaknya kalau memang di-invite, pakai barang dari brandnya. By the way, untuk Vanessa sama Newey itu juga lagi trainee kok teman-teman. Mereka juga lagi trainee sekarang. Dan debutnya itu di akhir tahun nanti. Kalau nggak salah di bulan Desember deh mereka debut. Jadi mereka bukannya nggak trainee ya guys, tapi trainee juga kok sekarang. Next ke komen yang berikutnya. Buat sosial media adminnya. Honor to be invited as a VIP artist by Bulgari, Korea. Thank you for the unforgettable experience. Segini aja sebenarnya udah cukup sih kalau mau tetap bawa-bawa invited as VIP sih. Benar menurut aku di sini penulisannya juga lebih tepat ya guys. Karena ini kan acaranya formal ya. Bukan acara yang kayak gimana-gimana gitu. Bukan acara yang main-main gitu ya kan. Yang undang juga Bulgari loh guys. Amazing kan acara Bulgari. Jadi menurut aku penulisan seperti ini tuh lebih tepat ketimbang yang you invited me as VIP. Menurut aku itu agak kurang tepat sih. Ini menurut aku lebih tepat. Lanjut ke komen yang berikutnya. Mau noise marketing apa gimana nggak tahu dah ya. Tapi sumpah adminnya nggak banget. Bahkan agensi top menengah sampai yang UMKM di Korea aja nggak pernah buat caption kayak gitu. Meskipun pamer tapi tetap pakai kalimat merendah dan tersirat, kagak belak-belakan. Kalau dijemput atau di-invite as a VIP, Bulgari akan sponsor something for them to wear. But in here, kok nggak ada jenama Bulgari di badan mereka? Even some influencer that invited got sponsored by Bulgari. Gak mau ngebully sih ya, tapi biasain cross check dulu deh. Jangan berlebihan, please. Jatuhnya kayak maksa banget. Datang ke acara fashion, apalagi dengan sebagai VIP, harusnya sih pakai produk dari penyelenggara ya. Karena undangan pasti dikirim dengan produk yang bakal dipakai buat di red carpet. Kemudian di sisi lain ada nih yang menghimbau yang lainnya untuk jangan ngebully, jangan ngehujat, dan kalau seandainya nggak mau support atau bagaimana lebih baik di skip saja. Salah satu netizen berkomentar seperti ini. K-popers di reply sama QRTS tuh sehari ngomongin mental health, sehari ngebully orang. Grup ini tuh nggak ngelakuin hal kriminal, tapi dihujat segitunya. Kalau nggak suka ya skip. Kalau mau ngasih masukan saran ya kata-katanya yang bagus. Susah emangnya buat menjaga ketikan.
Terus ada yang reply, "Kak, coba lihat ini." Vanessa tuh susah dibilangin, jauh sebelum dia datang ke Korea buat grupnya udah banyak banget yang bilangin buat improve dulu. Mulai dari komen di akun pribadi sampai di akun grup itu. Tapi dianya tetap nggak mau denger. Guys, kalau menurut aku ya itulah tujuan dia gabung ke agensi gitu. Tujuannya adalah untuk nge-improve gitu loh, nge-improve bagaimana kemampuannya. Karena di agensi itu kan dia juga dapetin pelatihan teman-teman. Kemudian usai melihat bagaimana cuitan itu, kakaknya reply lagi nih guys, yang maksudnya komentar untuk ngehimbau supaya jangan ngehujat, jangan bully itu loh. Ya let her be, ntar kalau dia capek juga berhenti sendiri kok. Kayak yang kau bilang di atas, ya selama dia nggak melakukan tindakan kriminal ya biarin aja sih. Biarin dia explore apa yang dia mau. Yang mau dukung silakan, yang enggak ya tinggal di skip. Oke teman-teman, jadi sepatutnya bagaimana komentar-komentar dari netizen yang lain. Tapi bener sih kalau yang aku lihat, jujur aku juga perhatiin banget gimana komentar-komentar dari netizen. Bahkan di sosmednya Newbie aku juga sempat komen nih teman-teman, sempat juga komen. Dan aku juga nggak menutup mata ya teman-teman, aku ngelihat beberapa ada yang ngasih masukan, pengen mereka jadi better ke depannya. Tapi di sisi lain memang ada sih komentar-komentar yang justru mengarah kepada bullying, rasisme, dan itu emang benar-benar parah banget sih guys. Jujur aku sendiri juga heran sih teman-teman, kenapa ya untuk mereka ini itu dapetin komentar separah itu gitu. Apa sih yang dilakuin oleh mereka gitu? Bukankah mereka hanya anak-anak remaja yang sedang berjuang untuk menggapai mimpinya? Oh ya teman-teman, untuk agensinya mengenai masalah yang pro kontra soal ke event Bulgari itu yang di-invited dan sebagainya, itu udah buka suara kok, udah memberikan tanggapan nih di Instagramnya. Jadi di komentar ya, di bagian komentarnya pihak agensi mengatakan seperti ini, coba kita lihat bareng-bareng. Criticism and advice are as good as you want. Atau bahasa Indonesia itu adalah kritik dan saran sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi aku tidak akan pernah mentoleransi misinformation, hatred, jealousy, Bulgari, free event, is that important? Look at Newbie's energy, fashion, and future. Maksudnya kayak gimana nih? Intinya adalah mereka itu mengatakan gak apa-apa kalau kalian tuh pengen memberikan kritikan ataupun saran, it's okay. Tapi mereka itu gak akan mentoleransi misinformasi, hatred, dan juga jealousy katanya guys. Tapi jujur look dari member Newbie di sini emang benar-benar cakep banget sih, terutama Vanessa yang sekarang udah ganti warna rambut ya. Menurut aku warna rambut ini emang benar-benar cocok banget sih buat Vanessa, dan untuk gaunnya kelihatan sangat beautiful to Vanessa. That's nice. And guys, gimana pendapat kalian akan hal yang satu ini? Nanti bisa langsung berikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Well guys, di akhir video ini aku izin ya untuk spill produk hair care buat kalian yang pengen rambutnya itu tampak lebih sehat dan juga hitam bercahaya. Salah satu kuncinya di sini adalah sebelum keramas, kalian bisa pakai minyak miri, dan salah satu produk yang bisa kalian pakai adalah minyak mirinya Putri. Cara pakainya juga mudah banget, tinggal kalian aplikasikan ini ke kulit kepala kalian, terus diamin selama 1-2 jam. Nah setelah itu baru deh guys keramas. Dan tips waktu keramas adalah kenali dulu permasalahan rambut kalian itu seperti apa. Kondisi rambut aku itu kering, gampang kusut, kusem, ngembang, dia juga gampang rontok. Dan produk ini bener-bener bisa jadi solusi banget buat permasalahan rambut aku tadi. Untuk shampoo sendiri aku pakai sampunya Sari Ayu yang Frizzy Hair Natural Shampoo. Terus conditioner baru deh aku pakai Miranda yang smoothing and anti freezing. Selain membantu untuk menghaluskan dan membuat rambut tampak lebih berkilau, ini juga ada ceramide yang dapat memperkuat batang rambut. Ini juga ada milk protein yang dapat mengurangi kerontokan rambut dan menutrisi rambut yang bercabang. Selain itu, ini juga dapat membantu untuk melembabkan dan menutrisi rambut yang rusak. Mantul banget kan guys. Dan habis keramas ya, dalam waktu rambut yang kondisi setengah kering, aku pakai tonik dari Putri. Ini yang paling ginseng guys. Hasilnya mantul banget guys. Makanya aku repurchase lagi. Kemarin aku beli yang varian 200 ml doang. Sekarang aku beli yang ukuran 450 ml. Dan ini harganya sebesar ini, itu nggak nyampe 50 ribuan. Murah banget guys, dan hasilnya juga mantul loh. Oh ya guys, minimal sekali seminggu ya aku itu pakai Natural Cream Bud Candle dari Putri. Ini itu dapat membantu untuk menjaga pertumbuhan rambut, menjaga kekuatan akar rambut, sekaligus menjaga kehitaman rambut sehingga rambut menjadi hitam bercahaya. Buat kalian yang juga tertarik untuk cobain produk-produk ini, nanti bisa langsung mampir ke tap produk aku. Thank you so much.